Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu lagi dengan Ustazah Eli dalam pembelajaran PPKN. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Alhamdulillah, jika sudah siap, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Selanjutnya, Bu Eli akan menyampaikan tema dan materi PPKN hari ini. Tema kita adalah peduli terhadap makhluk hidup. Dan subtemanya, ayo cinta lingkungan. Teman-teman sudah tahu bagaimana cara mencintai lingkungan? Nanti kita akan bahas di sini. Dan materinya adalah hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kita hidup di lingkungan, jadi kita juga punya hak dan kewajiban untuk menjaga lingkungan dan mencintai lingkungan. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan temanya, Bu Eli akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi bersama-sama. Pastikan semua teman bisa mengikuti lagu ini, lagu Aku Cinta Lingkungan. Kita bernyanyi bersama-sama yuk, sudah siap? Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Nah, tadi kita sudah bernyanyi bersama bagaimana cara kita mencintai lingkungan. Untuk kita mencintai lingkungan, itu harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 19 sampai ayat 20 yang isinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan memberi rezeki kepadanya. Nah, Allah menghamparkan bumi, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan segala keperluan-keperluan hidup untuk makhluk-makhluknya di bumi. Jadi setiap makhluk punya rezeki yang sama, mendapatkan rezeki dari Allah. Dan kita sebagai manusia terkadang memberi rezeki kepadanya, kepada makhluk yang lain contohnya. Kita memberi makan pada hewan, melakukan kewajiban kita terhadap hewan. Kita menyirami tanaman, menyirami bunga, itu melakukan kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, selanjutnya, ayo cintai lingkungan. Nah, apa saja sih yang ada dalam lingkungan? Lingkungan terdiri dari tanah, air, dan udara.
Ada bermacam tumbuhan, ada juga bermacam hewan. Di pekan lalu kita sudah membahas apa itu biotik dan apa itu abiotik. Di lingkungan ada biotik, yaitu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan ada juga abiotik, yaitu benda-benda mati yang bisa kita manfaatkan seperti tanah, air, batu, dan udara. Nah, makhluk hidup maupun benda mati yang ada di bumi memiliki manfaat untuk manusia. Kita sebagai manusia, ciptaan Allah, itu bisa memanfaatkan apa saja yang ada di lingkungan kita. Nah, oleh karena itulah menjadi alasan kenapa kita harus mencintai lingkungan. Karena semua yang ada di lingkungan kita itu bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, makhluk hidup dapat mempengaruhi kondisi lingkungan seperti aktivitas manusia yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Jadi, apapun yang kita lakukan terhadap lingkungan itu akan menjadi dampak bagi lingkungan. Seperti contohnya, kita membuang sampah sembarangan, itu bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan longsor. Berarti kita tidak menjaga lingkungan. Tapi, jika kita merawat lingkungan dengan menjaga kebersihan, maka dampaknya adalah kita mendapatkan lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat. Lingkungan adalah kondisi yang ada di sekitar kita dan yang berpengaruh bagi kehidupan kita. Maka kita harus mencintai lingkungan dengan cara merawatnya. Setiap lingkungan yang berbeda memiliki cara yang berbeda dalam merawatnya. Seperti lingkungan pegunungan akan beda merawatnya dengan lingkungan sekitar laut atau danau. Jadi dimanapun kita tinggal, kita harus merawatnya, harus menjaganya sebagai bukti bahwa kita melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Nah, cara merawat lingkungan. Pertama, lingkungan sungai. Tidak membuang sampah ke sungai. Kemudian tidak membuang limbah pabrik ke sungai. Karena akan membuat sungai menjadi tercemar dan kotor, lingkungan menjadi tidak sehat. Tidak menebang pepohonan di sekitar sungai, itu bisa menghambat aliran sungai sehingga bisa menumpuk airnya dan bisa mengakibatkan banjir. Kemudian tidak mengambil batu atau pasir secara liar. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan. Jadi untuk menangkap ikan itu bisa menggunakan alat pancing atau penjaring. Jadi tidak boleh menggunakan peledak atau racun karena itu akan membuat lingkungan menjadi tercemar, sungai menjadi tercemar, dan juga kita mematahkan hak-hak ikan, menyakiti hak-hak ikan dengan cara yang tidak baik. Kita boleh memanfaatkan ikan, tapi pastikan dengan cara yang baik, dengan memancingnya, bukan dengan meledakkan atau memberi racun. Kemudian, bagaimana cara merawat lingkungan di gunung? Pertama, tidak menebang pohon secara liar dan berlebihan. Tidak membakar hutan, terutama bagi peladang liar. Tidak memburu atau membunuh hewan yang dilindungi. Memburu atau membunuh hewan yang dilindungi itu sudah kita bahas di pekan lalu. Itu tidak diperkenankan karena bisa mengakibatkan populasi hewan liar, populasi hewan-hewan yang dilindungi itu menjadi punah. Kemudian tidak melakukan penambangan liar yang merusak gunung dan hutan. Harus menanami kembali hutan yang telah gundul, yaitu melakukan reboisasi. Sama seperti kita menanam tumbuhan. Kita menanami tumbuhan, menanami pohon. Jadi tidak menebang pohon sembarangan, tapi
menanami kembali hutan yang telah gundul. Itu adalah cara merawat lingkungan gunung, supaya gunung tetap asri, tetap indah, tetap sehat, dan tetap nyaman. Kemudian lingkungan laut. Tidak membuang sampah dan limbah ke pantai dan laut. Tidak mengambil terumbu karang. Tidak menangkap ikan dengan bahan peledak. Hanya menangkap ikan besar, anak-anak ikan dikembalikan agar bisa berkembang biak. Jadi, ikan-ikan yang bisa kita manfaatkan itu adalah ikan-ikan besar. Ikan-ikan yang masih kecil, anak-anak ikan, itu dikembalikan lagi ke laut supaya tetap bisa berkembang biak. Jadi, selain kita menjaga dan merawat laut, merawat lingkungan laut, kita juga menjaga dan merawat makhluk hidup yang ada di laut, yaitu ikan. Kemudian danau, tidak membuang sampah dan limbah ke sungai, tidak menebang pepohonan di sekitar danau, tidak mengambil tanah atau pasir di sekitar danau, dan tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan. Nah, ada 3 lingkungan lagi yang harus kita rawat. Pertama, saluran air dan got. Saluran air dan got itu biasanya ada di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah atau di komplek, itu biasanya ada. Caranya bagaimana untuk merawatnya? Tidak boleh membuang sampah di saluran air karena dapat menjadi sarang nyamuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Saluran air dan got itu biasanya ada di lingkungan rumah kita. Jika kita membuang sampah sembarangan di saluran tersebut, akan menjadi tersumbat salurannya sehingga bisa mengakibatkan banjir. Juga akan menjadi salurannya itu menjadi bau dan kotor, bisa menjadi sarang nyamuk atau bisa juga menjadi penyakit, bisa menimbulkan penyakit sarang nyamuk seperti penyakit demam berdarah. Itu diakibatkan oleh nyamuk, disebabkan karena nyamuk. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga harus kita rawat karena kita juga memanfaatkan lingkungan yang ada di sekolah. Nah, pertama caranya membersihkan halaman sekolah. Kita ikut membantu membersihkan halaman sekolah. Jadi, merawat sekolah itu bukan hanya kewajiban penjaga sekolah saja atau gurumu saja, tapi kamu sebagai murid, teman-teman di rumah, ketika di sekolah itu juga punya kewajiban yang sama, menjaga dan merawat lingkungan sekolah. Karena sekolah itu rumah kedua bagi teman-teman. Selain di rumah, teman-teman belajar juga di sekolah. Kemudian membuang sampah pada tempat sampah. Sekolah Abata sudah menyediakan tempat sampah di setiap angkatan. Jadi, pastikan ketika ada sampah dibuang di tempat sampah. Kemudian, membersihkan ruang kelas atau dalam sekolah sesuai jadwal piket. Jadi, menetapi jadwal piket atau melakukan piket itu adalah kewajiban teman-teman sebagai murid di sekolah. Sebagai tanda bahwa teman-teman ikut merawat dan menjaga lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan rumah. Kita juga punya kewajiban untuk menjaga lingkungan rumah. Bukan hanya orang tuamu saja yang punya kewajiban itu, tapi kita juga punya kewajiban itu. Pertama, membersihkan halaman rumah secara rutin. Kemudian ikut serta dalam menjaga kebersihan di dalam maupun di sekitar rumah. Ikut serta dalam menjaga kebersihan di dalam maupun di sekitar rumah. Lalu, merapikan kamar secara mandiri. Nah, ini adalah cara merawat lingkungan rumah supaya lingkungan rumah tetap bersih, nyaman, dan sehat. Makhluk hidup selalu beraktivitas dan beradaptasi dengan lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan lingkungan. Namun,
untuk mendapatkan hak tersebut, manusia memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga lingkungan supaya kita bisa mendapatkan lingkungan yang nyaman, bersih, dan sehat sebagai bukti bahwa kita mencintai lingkungan. Jadi tujuan merawat lingkungan itu adalah melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan. Karena kita juga punya hak untuk memanfaatkan lingkungan. Nah, ini adalah beberapa hak terhadap lingkungan. Pertama, mendapatkan udara yang segar. Kita pasti mendapatkan udara yang segar kan di rumah, di sekolah, ataupun di luar ruangan. Kemudian mendapatkan air bersih dan listrik yang cukup. Kita bisa memanfaatkan air bersih, bisa memanfaatkan listrik untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Kemudian bebas dari pencemaran lingkungan seperti limbah dan polusi udara. Kita punya hak untuk bebas dari pencemaran lingkungan. Dengan catatan, kita juga ikut merawat dan menjaga lingkungan agar selalu bersih dan tidak tercemar. Kemudian, berhak atas tanaman atau lingkungan kota yang asri. Kita punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang asri atau yang indah atau yang sehat atau yang bersih. Tentunya, untuk mendapatkan lingkungan itu, kita harus menjaga dan merawatnya. Kemudian, berhak atas lahan untuk membangun sarana dan prasarana lingkungan kota dengan lengkap. Kita juga punya hak untuk memanfaatkan lahan yang ada di kota atau yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk mendapatkan hak-hak tersebut, kita juga harus melakukan kewajiban kita terhadap lingkungan. Pertama, membersihkan lingkungan sekitar agar tercipta lingkungan yang asri dan indah. Kemudian, menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan untuk mencegah habisnya sumber daya yang langka. Menggunakan energi alternatif ya, yang ramah lingkungan. Kemudian, mengelola sampah dengan baik. Menjaga keindahan taman kota dan lingkungan. Yang terakhir, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Jadi, berhemat energi itu juga cara kita mencintai lingkungan. Karena dengan kita berhemat energi, itu kita menjaga udara di lingkungan kita tetap sehat. Kesimpulan dan manfaat yang bisa kita ambil dari materi hari ini adalah lingkungan merupakan kondisi fisik antara benda mati dengan makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan dan adanya saling keterkaitan, saling membutuhkan, saling berhubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Allah membentangkan bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia, sesuai kebutuhan manusia. Jadi Allah membentangkan bumi untuk memberi rezeki kepada manusia, sesuai dengan kebutuhannya. Begitu pula dengan tumbuhan dan hewan, semuanya saling berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berbeda. Karena kita saling berhubungan, jadi kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan, terhadap tumbuhan, terhadap hewan. Karena antara manusia, tumbuhan, hewan, dan lingkungan itu akan selalu berkaitan dan akan selalu memberi pengaruh. Apa yang terjadi pada lingkungan tergantung bagaimana sikap manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai manusia harus menjaga bumi yang Allah bentangkan dengan indah untuk mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan, yaitu lingkungan yang nyaman, indah, bersih, dan sehat. Nah, kita bisa mendapatkan lingkungan yang nyaman, indah, bersih, dan sehat jika kita melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga dan merawat lingkungan. Nah, alhamdulillah materinya sudah tuntas. Hari ini Bu Eli akan menyampaikan proyeknya. Proyeknya teman-teman, pertama, amatilah 3 gambar berikut. Ada 3 gambar yang teman-teman amati, dan setelah teman-teman amati,
isilah tabel berikut. Jadi, isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini, atau nanti akan Bu Eli kirimkan lembar proyeknya. Isilah berdasarkan gambar yang tadi teman-teman amati. Pertama, apa penyebab hal tersebut? Kemudian, apa dampak bagi lingkungan? Apa dampak bagi masyarakat? Dan kewajiban yang seharusnya kamu lakukan agar hal itu tidak terjadi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Bu Eli harap teman-teman bisa mengulang kembali materi hari ini di hari-hari yang lain, supaya teman-teman bisa melaksanakan hak dan kewajiban di lingkungan. Semoga teman-teman bisa melaksanakan hak dan kewajiban teman-teman di lingkungan. Nah, karena pembelajaran ini sudah tuntas, kita akan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, pembelajarannya sudah tuntas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam ucapan Bu Eli. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan proyek di rumah.